Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswa Psikologi Universitas Jambi akan menjelaskan mengenai proses desain pelatihan menggunakan model ADI. Adapun kelompok kami beranggotakan Andi Nurul Zafira, Dwi Rosfah Ainaya, Madia Zahra, Pang Pang, Fania Serlina, Nurul Aunalia Marantoni, dan Yeni Marsalena. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai proses desain dalam model ADI, kita perlu mengetahui apa itu ADI. Secara sederhana, ADI merupakan suatu model pelatihan atau pembelajaran yang sistematis dan berbasis kinerja. Model ADI menekankan bahwa pelatihan harusnya berpusat kepada siswa, inovatif, autentik, dan interaktif. Model ADI ini juga menekankan bahwa lingkungan pembelajaran harus dikondisikan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan peserta. Adapun tahapan perencanaan pelatihan dengan menggunakan model ADI adalah analyze, design, develop, implement, dan evaluate. Setiap tahapan akan menghasilkan output tersendiri. Desain pembelajaran adalah penyusunan pola, rancangan, aturan struktur, atau kerangka yang disusun secara sistematis, yang kemudian digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan suatu kegiatan pembelajaran, agar prosesnya dilaksanakan secara tertata dengan baik untuk pencapaian hasil yang optimal. Menurut Supriyadi dan Darmawan 2011, Sanjaya 2010, dan Pribadi 2010. Dalam mendesain suatu pelatihan atau pembelajaran, terdapat 4 tahapan umum dalam model ADI. Yang pertama adalah melakukan inventarisasi tugas. Kedua, buat tujuan kinerja. Ketiga, hasilkan strategi pengujian. Dan yang keempat, hitung laba atas investasi. Apa ya maksud keempat tahapan ini? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Penyusunan daftar tugas atau inventarisasi tugas. Setelah kita memahami kebutuhan peserta pelatihan serta karakteristik umum dari semua calon peserta, kita perlu yang namanya menentukan dan mengidentifikasi tugas-tugas yang akan dipelajari dan dikembangkan dalam proses pembelajaran. Adapun dalam mengidentifikasi tugas-tugas, kita perlu memperhatikan juga sifat, jenis, dan tingkatan dari pembelajaran. Silakan perhatikan beberapa aspek pembelajaran dari Bloom Taxonomy. Pengetahuan, yaitu merupakan kemampuan kognitif dalam mempersepsi dan mengetahui ide-ide serta konsep-konsep. Berikutnya adalah pemahaman, yakni menggunakan pengetahuan ke dalam konteks baru. Berikut adalah aspek aplikasi, yakni kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan. Yang keempat adalah analisis, merupakan kemampuan melihat pola, menggarisir bagian, dan mengidentifikasi komponen. Perpaduan, yaitu menggunakan ide-ide lama untuk mengkreasikan ide baru. Terakhir adalah aspek evaluasi, yakni kemampuan menilai teori. Nah, silakan teman-teman lihat dulu ya, bagaimana sih panduan menyusun daftar tugas yang akan dipelajari.
Menyusun tujuan pelatihan secara spesifik. Jika tadi kita menyusun tujuan utama mengapa pelatihan diperlukan, maka sekarang kita akan menyusun tujuan spesifik atau objektif dari suatu pelatihan. Kita dapat mengumpamakan menyusun objektif seperti menyusun suatu rencana perjalanan. Dengan mengetahui destinasi, kita tahu rencana-rencana apa yang akan kita lakukan. Dalam menyusun tujuan pelatihan secara spesifik dan kinerjanya, kita perlu memperhatikan beberapa aspek seperti berikut. Yang pertama adalah keterampilan dasar yang sudah dimiliki peserta. Kita juga perlu memahami apakah keterampilan dasar ini merupakan keterampilan kognitif, yakni kemampuan yang melibatkan pola berpikir, atau kemampuan motorika, yaitu kemampuan untuk menggerakkan dan mengendalikan tubuh, atau keterampilan prosedural, yakni melakukan rangkaian tugas sesuai dengan prosedur yang ada. Menghasilkan strategi pengujian. Pengujian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran. Pengujian berfungsi untuk memberikan umpan balik kepada perancang pelatihan, apakah desain pelatihan ini dapat mencapai tujuan dan sasaran pelatihan yang telah ditentukan. Dalam pengujian ini, penting untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah peserta mempraktikkan kinerja yang diminta? 2. Apakah peserta memenuhi kriteria kinerja? 3. Apakah peserta berprestasi dalam kondisi yang ditentukan? Dalam kata lain, apakah peserta dapat melampaui standar yang telah ditentukan? Tahapan terakhir adalah menghitung pengembalian investasi. Mengadakan suatu pelatihan atau pembelajaran tentunya memerlukan dana. Dana yang dikeluarkan nantinya akan tergantung dengan kebutuhan pelatihan itu sendiri. Lalu, bagaimana ya cara kita menghitung keuntungan dari suatu pelatihan? Mari kita lihat prosedur menghitung ROI atau Return of Investment pelatihan berikut ini. 1. Hitunglah biaya pelatihan yang dikeluarkan. 2. Hitung manfaat yang diperoleh dari pelatihan. 3. Bandingkanlah manfaat pelatihan dengan biaya pelatihan. Rumus ROI dapat kamu lihat berikut ini. Perlu diperhatikan penjelasan di bawah ini. Jika hasil dari perhitungan lebih dari 100%, maka keuntungan mendapatkan lebih banyak dari biaya yang dikeluarkan. Namun, jika hasil dari perhitungan kurang dari 100%, maka keuntungan yang didapat lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Artinya, kurang bermanfaat ya pelatihan ini. Nah teman-teman, itu tadi merupakan proses mendesain suatu pelatihan menggunakan model ADI. Jadi, apakah kamu sudah siap untuk merancang suatu pelatihan? Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih.